Dah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mempresentasikan yaitu hasil proyek tugas akhir mengenai pengembangan alat sumber energi listrik ramah lingkungan energi alternatif kepada siswa FTS. Dengan anggota kelompok yang pertama Kak Tisa Ginesa Susri, lalu yang kedua saya sendiri Widya Sri Apriyanti, dan yang ketiga Kak Suryati. Dengan dosen pengampu Bapak Profesor Dr. Yulkifli SPD MSI dan Bapak Profesor Yohandri MSI PSD. Baik, untuk penjelasan pertama mengenai latar belakang akan dijelaskan oleh Kak Suli. Kepada Kak Suli dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatannya moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu adanya kondisi ideal, di mana ada 3 kondisi ideal. Yang pertama adalah pembelajaran fisika itu memerlukan kegiatan praktikum guna memperkuat pemahaman konsep dan keterampilan proses sains. Kemudian, laboratorium yang tertata baik dan sesuai standar keselamatan sangat penting untuk mendukung pembelajaran yang efektif dan aman. Lalu, ketersediaan serta kelayakan alat laboratorium menentukan kualitas pelaksanaan praktikum. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah, yang pertama yaitu terus meninjau kurikulum yang berlaku, yaitu implementasi kurikulum Merdeka yang tujuannya yaitu pembelajaran berpusat terhadap siswa. Kemudian guru diberikan kebebasan untuk merancang metode dan bahan ajar yang inovatif, lalu mendorong pembelajaran berbasis proyek dan kontekstual, dan pemerintah juga memberikan bantuan sarana dan prasarana laboratorium serta memberikan pelatihan kompetensi dalam menggunakan alat-alat laboratorium. Namun, kondisi nyata yang ditemukan di salah satu MTSN, yaitu laboratorium yang difungsikan sebagai labor IPA, juga difungsikan sebagai ruang kelas, sehingga memerlukan pengaturan yang fleksibel saat pelaksanaan praktikum. Dengan demikian, maka kelompok kami membuat pengembangan alat yaitu sumber energi listrik ramah lingkungan sebagai energi alternatif pada siswa sebagai solusi dari permasalahan tersebut. Berikutnya. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang kami rincikan yang pertama yaitu bagaimana hasil analisis kebutuhan alat laboratorium fisika pada materi yang dipilih. Kemudian yang kedua, bagaimana proses perancangan dan pembuatan alat laboratorium fisika yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Ketiga, bagaimana mengembangkan LKPD yang sesuai dengan penggunaan alat yang dikembangkan. Kemudian bagaimana hasil validasi alat laboratorium fisika yang dikembangkan menurut validator. Yang kelima, bagaimana tingkat praktikalitas alat laboratorium fisika yang dikembangkan berdasarkan respon guru dan siswa. Dan yang terakhir yaitu bagaimana implementasi penggunaan alat yang dikembangkan dalam kegiatan pembelajaran fisika. Next. Metode pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode Research and Development atau R&D dengan model pengembangan Hanafin and Peck yang terdiri dari 3 tahapan utama, yaitu yang pertama analisis kebutuhan atau need assessment, kemudian yang kedua tahap desain, lalu yang ketiga pengembangan dan implementasi, dengan evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan pada setiap tahap pengembangan, kemudian dilakukan revisi. Berikutnya, analisis laboratorium. Yang pertama yaitu manajemen laboratorium, kemudian tata ruang, ketiga pendataan peralatan laboratorium, keempat inventarisasi dan pengamanan laboratorium, kelima infrastruktur laboratorium, dan yang keenam administrasi laboratorium. Keenam aspek tersebut saling berkaitan dalam menentukan kualitas pengelolaan laboratorium, di mana manajemen laboratorium mengatur seluruh proses pengelolaan, tata ruang, dan infrastruktur, menyediakan ruang
menyediakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, kemudian pendataan peralatan, serta inventarisasi memastikan alat tersedia dan terkelola dengan baik. Sedangkan administrasi mendukung ketertiban, efisiensi, dan akutabilitas seluruh kegiatan praktikum. Analisis terhadap aspek-aspek tersebut dapat menjadi dasar untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan laboratorium, serta merumuskan rekomendasi perbaikan guna mendukung pembelajaran fisika yang efektif dan bermakna. Next. Tindak lanjut yang berikutnya yaitu adanya perbaikan tata kelola laboratorium, kemudian modifikasi alat, dan strategi pemanfaatan laboratorium. Tindak lanjut ini merupakan strategi pemanfaatan laboratorium secara optimal untuk mendukung kegiatan pembelajaran dan praktikum. Berikutnya, tindak lanjut alat laboratorium yang berikutnya yaitu analisis kurikulum, materi, dan capaian pembelajaran yang dilakukan melalui penyelarasan pengembangan produk dengan kebijakan kurikulum, penyusunan materi yang sesuai dengan karakteristik siswa, serta perancangan tujuan kegiatan pembelajaran dan asesmen yang mengacu pada capaian pembelajaran. Berikutnya. Kemudian tindak lanjut materi, di mana materi pada kurikulum Merdeka yaitu ada CP pada pemahaman IPA dan keterampilan proses, di mana pengembangan dari CP pemahaman IPA yaitu menganalisis gejala kemagnetan dan kelistrikan untuk menyelesaikan tantangan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk pemanfaatan sumber energi listrik ramah lingkungan. Kemudian materi yang dipilih yaitu perubahan energi dari energi cahaya menjadi energi listrik. Model pembelajaran yang digunakan yaitu PBL atau Problem Based Learning. Materi ini biasanya terdapat pada bab energi dan perubahannya, kemudian sumber energi alternatif. Prinsip kerja dari alat yang akan dikembangkan ini yaitu yang pertama energi cahaya matahari diubah menjadi energi listrik, kemudian dari energi listrik diubah menjadi energi gerak, lalu dari energi gerak berubah menjadi energi kimia, dan yang terakhir yaitu menjadi energi cahaya. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak Suli sudah menjelaskan analisis laboratorium dan analisis materi. Nah, untuk selanjutnya mengenai perancangan alat akan disampaikan kepada Kak Tisa. Kepada Kak Tisa dipersilakan. Terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan menjelaskan tentang perancangan alat yang kami buat, yaitu ini adalah contoh alatnya, di mana alat ini adalah panel surya yang ramah lingkungan pada materi energi alternatif. Next. Nama alat ini adalah panel surya atau sel fotovoltaik, di mana cara kerjanya adalah panel surya ini menyerap cahaya matahari, kemudian menyimpannya ke dalam modul charger, kemudian modul charger diisi ke baterai, kemudian baterai dihubungkan dengan saklar, saklar nanti diaktifkan ke motor DC atau beban, di mana motor DC di sini ada kipas dan satu lagi ada beban. Beban bisa digunakan bisa lampu, bisa charger USB untuk pencasan HP. Next. Adapun alat bahan yang digunakan untuk kegiatan praktikum ini yang pertama adalah panel surya, yang kedua baterai, yang ketiga dudukan atau holder baterai, yang keempat modul charger controller, yang kelima modul boost converter untuk output ke beban, yang keenam lampu LED sebagai beban penerangan, yang kelima adalah motor DC, kipas USB mini bisa opsional, kemudian saklar on off, dan selanjutnya terminal blok atau konektor kabel, kemudian ada penghubung atau jumper, yang terakhir modul indikator level baterai dan dudukan penyangga.
Ini semua alatnya dirangkai sesuai dengan gambar yang sudah ditampilkan tadi. Next. Untuk prosedur pembuatan alat itu ada 6 langkah. Yang pertama adalah kita siapkan seluruh bahan dan alat yang diperlukan. Kemudian kita mendesain tata letak komponen pada papan trainer yang sudah disiapkan. Setelah itu kita pasang dudukan baterai pada papan trainer, kemudian memasang alat-alatnya seperti modul charger, modul boot konverter, kemudian memasang indikator kapasitas baterai, selanjutnya memasang saklar dan konektor terminal. Next, prosedur pembuatan alat ini juga ada 6 langkah. Yang pertama kita menghubungkan panel surya ke modul charger. Yang kedua adalah menghubungkan modul charger ke baterai. Kemudian kalau sudah terhubung, kita hubungkan baterai itu ke saklar dan ke motor DC. Kemudian selanjutnya melakukan pensolderan pada setiap sambungan kabel supaya arus dan tegangan bisa diukur. Kemudian melakukan pengujian rangkaian dan memastikan semua komponen bekerja dengan baik. Setelah itu kita rapikan instalasi kabel dan komponen agar aman digunakan dalam kegiatan praktikum untuk siswa. Next. Cara kerja alat, yaitu yang pertama kita meletakkan panel surya ini di tempat yang terkena cahaya matahari, bisa di lapangan atau bisa pokoknya di luar ruangan, di mana sumber cahayanya cukup untuk menghidupkan dua beban yang kita mau. Setelah itu panel surya yang sudah kena radiasi cahaya matahari, kemudian menghasilkan dia energi listrik. Kemudian energi listrik ini dialirkan ke modul charger untuk mengisi baterai lithium yang ada. Setelah itu, setelah kapasitas baterai yang sudah terisi dapat kita amati melalui indikator baterai yang sudah terpasang pada alat. Setelah baterai terisi penuh, maka kita akan menghidupkan saklar, di mana saklar itu ada di beberapa tempat. Yang pertama ada di lampu, yang kedua ada di kipas, dan yang ketiga ada di modul indikator baterai. Kalau arusnya cukup, arusnya mampu, arusnya besar, arus akan mengalir dari baterai menuju motor DC. Motor DC itu ada kipas dan lampu. Motor DC itu akan berputar dan menggerakkan baling-baling yang ada. Next. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Tisa sudah menjelaskan mengenai perancangan alat. Untuk selanjutnya yaitu penyusunan dan tahap pengembangan alat. Nah, untuk penyusunan LKPD, di sini sudah ada LKPD yaitu dengan materi sumber energi listrik ramah lingkungan IPA kelas 9 MTS. Di mana pada LKPD ini sudah ada capaian dan tujuan pembelajaran. Dan LKPD ini berbasis PBL, yaitu berbasis masalah. Ada 5 sinta, di mana sinta pertama yaitu orientasi peserta didik pada masalah. Lalu sinta yang kedua mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Yang ketiga membimbing penyelidikan individu dan kelompok, di mana siswa nanti juga merancang alat yang akan dikerjakan mengenai panel surya atau sel fotovoltaik. Lalu sintak yang keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya tersebut. Dan sintak yang kelima menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, berikut LKPD-nya dan juga ada rubrik penilaian setelah siswa melakukan refleksi diri. Nah, untuk selanjutnya ini adalah dokumentasi siswa atau mengimplementasikan alat.
di sekolah, alat yang sudah dirancang yaitu energi alternatif ramah lingkungan. Nah, berdasarkan rancangan alat tersebut, kita dapat mengambil data di mana dengan menggunakan panel surya, kita bisa mengkondisikan pada pengambilan data, mengkondisikan cahaya. Ada 3 kondisi, yaitu ketika cahaya terang, redup, dan gelap. Nah, sehingga kita dapat mengukur nilai tegangan dan arus dari komponen, yaitu panel surya, lampu LED, dan kipas. Nah, untuk kondisi cahaya terang, kita dapat mengukur tegangan dan arus, di mana saat kondisi terang itu panel suryanya memiliki tegangan maksimum. Dan lampu LED saat terang itu lampunya menyala. Dan pada kipas itu kipas berputar kencang dan stabil. Itu saat kondisi cahaya terang. Yang kondisi yang kedua yaitu saat kondisi cahaya redup. Di mana pada panel surya itu panel ditutup sebagian atau cahayanya berkurang. Nah, pada saat redup lampu LED itu cahaya lampunya akan redup. Dan untuk kipas, itu perputaran kipas akan melambat. Selanjutnya, pada posisi gelap, untuk panel surya, itu tidak ada arus yang mengalir, yang dihasilkan. Dan untuk saat posisi gelap, lampu LED itu akan mati, dan kipas itu akan berhenti. Itu tiga kondisi cahaya pada pengambilan data. Nah, nah ini adalah dokumentasi saat pengukuran tegangan dan arus menggunakan multimeter digital. Baik, untuk selanjutnya, pengukuran data mengenai kecepatan kipas menggunakan tachometer, di mana kondisi cahayanya sama, terang, redup, dan gelap. Saat kondisi terang, itu perputaran kipasnya kecepatan kipasnya itu cepat dan stabil. Dan saat kondisi redup itu perputarannya melambat, dan saat gelap itu kipas berhenti dan berputar. Kita dapat mengukur kecepatan kipas tersebut dengan satuan RPM menggunakan tachometer. Nah, ini dokumentasi menggunakan tachometer untuk melihat kecepatan kipas tersebut. Nah, berikut adalah video perbandingan antara gelap, terang, dan redup. Nah, ini saat kondisi gelap, kipas tersebut mati dan lampunya juga mati. Dan saat kondisi redup, kipas berputar secara lambat dan lampu juga meredup. Dan kondisi ketiga yaitu terang sehingga kipas berputar secara kencang dan stabil dan lampu LED juga menyala. Nah, untuk tahap pengembangan selanjutnya mengenai validasi LKPD dan produk, ada aspek penilaian, ada 7 indikator, di mana dari validasi 7 indikator ini dalam kategori valid. Nah, dengan nilai rata-rata 7,9% itu dalam kategori valid, di mana untuk melakukan rekapitulasi validitas ini dilakukan oleh 3 validator. Dan untuk praktikalitas dilakukan oleh siswa, yaitu sebanyak 39 siswa, di mana aspek penilaiannya ada aspek penilaian KPD dan ada aspek penilaian pada rancangan energi alternatif tadi. Dari kedua aspek tersebut dirata-ratakan sehingga aspek penilaiannya dalam kategori praktis, sehingga alat tersebut dan LKPD tersebut praktis digunakan. Nah, sehingga kesimpulannya, jadi pada panel
surya ini termasuk bab energi dan perubahannya yang relevan dalam kehidupan sehari-hari atau kehidupan nyata siswa SMP MTS. Nah, pada konsep utama itu adalah energi cahaya matahari menjadi energi listrik, menjadi energi gerak, menjadi energi kimia, dan menjadi energi cahaya. Pada LKPD itu telah memenuhi capaian pembelajaran yang menargetkan kemampuan menganalisis gejala kelistrikan dan pemanfaatan energi listrik ramah lingkungan dengan kehidupan sehari-hari. Dan untuk pengembangan, untuk validitas dan praktikalitas, di mana LKPD dan rancangan alat tersebut sudah dalam kategori valid dan praktis. Dan berikut juga ada link percobaan alat dan link micro teaching di kelas, dan juga ada link eh, mengen- mengenai percobaan alat tersebut. Baik, hanya itu penjelasan dari kelompok kami mengenai pengembangan dan uji coba alat energi alternatif ramah lingkungan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa, Kak.